Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alifa dengan NIM A321222038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya pada mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah dengan materi Ketentuan Umum Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Adapun pertanyaan dari presentasi hari ini yaitu yang pertama, jelaskan ketiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan contohnya dari asas tersebut. Jawabannya, tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas desentralisasi, asas dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Contohnya, pengelolaan pendidikan dasar oleh kabupaten atau kota. Asas dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat di daerah, seperti pelaksanaan administrasi keimigrasian oleh kantor imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu, asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjalankan tugas tertentu. Misalnya, pelaksanaan program vaksinasi nasional yang melibatkan Dinas Kesehatan daerah. Pertanyaan kedua, apakah pembentukan daerah otonom selalu efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Jelaskan dengan contoh kasus. Jawabannya, pembentukan daerah otonom tidak selalu efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tujuan pemekaran wilayah adalah untuk mendekatkan pelayanan dan pemerataan pembangunan, hasilnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, anggaran, dan kapasitas aparatur. Sebagai contoh, Kabupaten Morowali Utara yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Morowali mengalami tantangan dalam menyediakan fasilitas pelayanan dasar karena keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan pada awal pembentukannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran wilayah harus disertai dengan perencanaan dan dukungan yang matang. Pertanyaan yang ketiga, apakah pemerintahan daerah memiliki cukup kewenangan untuk mengelola potensi daerahnya sendiri? Jawabannya, pemerintah daerah pada dasarnya memiliki kewenangan yang cukup untuk mengelola potensi daerahnya sendiri, terutama melalui urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Pemerintahan daerah dapat merancang dan menjalankan kebijakan untuk memanfaatkan sumber daya alam, sektor pariwisata, pertanian, atau industri lokal. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas fisikal, dan koordinasi antarnisasi. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan potensi daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara mandiri. Pertanyaan keempat, bagaimana pemerintah dapat memastikan daerah baru memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan? Jawabannya, pemerintah dapat memastikan bahwa daerah baru memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup melalui beberapa langkah seperti melakukan kajian akademik dan analisis kelayakan pemekaran, menyediakan dana transfer dari pusat ke daerah, membangun infrastruktur dasar seperti kantor pemerintahan, sekolah, dan rumah sakit, serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparatur pemerintah daerah. Selain itu, diperlakukan sistem pengawasan dan evaluasi secara berkala kepada pembangunan dan pelayanan publik di daerah baru berjalan sesuai dengan harapan. Pertanyaan kelima, apa tujuan dari terbentuknya daerah khusus? Jawabannya, tujuan terbentuknya daerah khusus adalah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kekhususan budaya, sejarah, agama, atau kondisi geografis di suatu wilayah. Daerah khusus diberikan wewenang yang berbeda dari daerah lain agar dapat menyelenggarakan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakatnya. Contohnya, Aceh memiliki kekuasaan dalam penerapan syariat Islam dan Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan. Keberadaan daerah khusus juga bertujuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghormati keberagaman. Pertanyaan keenam, bagaimana bertanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam? Jawabannya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui penyusunan kebijakan yang berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat lokal. Pemerintahan daerah harus menjamin bahwa pengelola
sumber daya alam dilakukan secara transparan, adil, dan ramah lingkungan. Selain itu, masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan perizinan dan pemanfaatan lahan. Pemerintah juga wajib memberikan laporan pertanggungjawaban secara berkala melalui DPRD dan mekanisme keterbukaan informasi publik. Pertanyaan ketujuh, apakah wilayah Bahodopi termasuk kawasan khusus serta apa yang menandakan Pertanyaan ketujuh, apakah wilayah Bahodopi termasuk kawasan khusus serta apa yang menandakan bahwa Bahodopi termasuk kawasan khusus? Jawabannya, wilayah Bahodopi secara hukum belum ditetapkan sebagai kawasan khusus, tetapi secara fungsional memiliki karakteristik sebagai kawasan industri strategis. Hal ini ditandai dengan keberadaan kawasan industri PT IMIP yang berperan besar dalam perekonomian nasional, khususnya di sektor pertambangan dan pengelolaan nikel. Keberadaan kawasan ini juga menarik perhatian pemerintah pusat karena memberikan kontribusi besar terhadap ekspor dan lapangan kerja. Oleh karena itu, meskipun belum berstatus kawasan khusus secara resmi, Bahodopi memiliki potensi dan fungsi yang menyerupai kawasan ekonomi strategis nasional. Pertanyaan ke-8, jelaskan apa yang dimaksud dengan urusan absolut, urusan konkuren, urusan umum, dan berikan contohnya. Jawabannya, urusan absolut, urusan konkret, dan urusan umum adalah klasifikasi kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Urusan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti pertahanan, luar negeri, keamanan, dan agama. Urusan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota sesuai dengan skala pelayanan, contohnya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum. Sedangkan urusan umum atau urusan pemerintahan umum adalah urusan yang bersifat lintas sektor dan mendukung pelaksanaan pemerintahan seperti stabilitas nasional, koordinasi antar instansi, dan penanggulangan bencana. Sekian presentasi resume dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.